masuk ke tema 2 di PLN. Teknik lingkungan PLN ngurusi tiang listrik, gardu. Kalau kita di Samarinda atau Balikpapan kan biasanya sebutnya mati lampu. Ya, Iya. ya lampunya mati. Listrik padam mungkin lebih pasnya ya. Iya, mati Ya. listrik gitu, Pak. Mati listrik. Oke. Iya. Ngapain di PLN Teknik Lingkungan, Rais? Jadi di PLN teknik lingkungan itu sebenarnya kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan itu sebenarnya beruntung. Semua perusahaan itu sebenarnya punya bagian HSE pasti, Health Safety and Environment. Yes. Kalau di ini mungkin masih sebutannya K3L, tapi sama. Ya. Teknik lingkungan. Nah itu pekerjaan saya sebenarnya sama dengan yang saya ada beberapa yang sama yang saya dapat pelajarannya di kuliah. Seperti contoh itu pengelolaan limbah B3. Nah di sini pasti ada limbah B3 toh? Iya. Ada. Dan saya juga lagi mengurusi ini TPS-nya juga. Iya. Biar laporan ke dinas lingkungannya. Iya. Mungkin lebih ke ini. Kalau ke teknis mungkin nggak ada. Kalau ke seperti ke IPAL atau apa nggak ada. Jadi lebih ke koordinasi ke perusahaan, koordinasi ke dinas. Itu Oke. Kemudian juga soal safety juga karena K3L. Iya. Saya yang pegang di bawah atasan saya dengan instruksi dari atasan saya juga. Iya. Gitu. Oke, Rais, berarti posisinya gini ya. Rais melihatnya secara umum dulu bahwa kita sangat beruntung di teknik lingkungan. Teknik lingkungan adalah teknik yang bisa masuk ke berbagai sektor industri karena tiap industri itu memiliki bagian safety K3L atau HSE. Apapun namanya pasti beda penyebutannya, beda departemennya, tapi pasti ada. Nah, mata kuliah kita di teknik lingkungan ngurus B3, TPS, perizinan, izin lingkungan, AMDAL, KLUPL, itulah yang diperlukan oleh seluruh industri termasuk PLN. Nyambung banget dong ilmunya kalau gitu. Jadi mungkin kebanyakan sih kita di sini soal peraturan kerjaannya. Iya. Kita menyesuaikan peraturan. K3 pun juga ada peraturannya. Iya. Kalau nanti teman-teman mungkin ada yang ikut di ahli K3 hukum, nanti mungkin pasti dapat pelajaran itu. Iya. Tuh. Oke. Peraturannya ini lebih ke KLHK atau termasuk kalau nggak salah listrik ISDM ya, peraturan ISDM keenergian juga kan ya? Iya, SDM. Kalau kita lebih ke yang biasa dipakai di HSE, SMK 3, PP 2012. Iya. Undang-Undang 23, Undang-Undang 32. Iya. Lingkungan itu. Iya. Atasnya lah biasanya. Tinggal turunannya itu. Iya, banyak banget. Iya. Permen yang biasa kita itu. Iya. Yap, soal itu. Itu mungkin. Terus. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit. Ini mungkin karena saya berada di sektor bagian pelayanan pelanggan. Jadi sebenarnya PLN ini punya 4 core bisnis. 4 inti bisnis. Yang pertama itu pembangkitan. Menghasilkan listrik. Kemudian di penyaluran transmisi. Iya. Karena hasil dari pembangkit itu transmisikan. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga itu pelayanan pelanggan. Saya sendiri. Sekarang pelayanan pelanggan. Yang keempat itu bagian proyek pembangunan. Jadi soal pembangunan untuk listrik itu. Yang belum punya listrik. Tuh. Nah, saya ada di sektor yang pelayanan pelanggan. Yes. Di transmisi pun juga ada HSE-nya, ada lingkungannya. Di empat core bisnisnya tadi ada HSE-nya masing-masing. Ada semua. Walaupun Rais satu kantor nanti, tapi di beda core tadi biasa jarang bertemu juga pasti. Beda unit induk, Pak. Beda kantor. Iya, benar. Oke. Lanjut. Jadi saya di bagian pelayanan pelanggan. Makanya mungkin saya untuk bagian teknik lingkungannya mungkin kebanyakan soal limbah B3 karena
Iya. Di sini kita menguruskan 23 juga tuh dan TPS-nya. Nah, terus kebanyakan mungkin soal safety-nya saya kebanyakan inspeksi jaringan. Jadi jaringan-jaringan tiang listrik yang kita lihat di luar yang ada 3 kabel itu. Iya. Nah, itu yang kita inspeksi. Karena itu sebenarnya itu bukan tiang listrik biasa, itu tiang listrik dengan jaringan 20.000 kilovolt. Itu nggak main-main sebenarnya. Dan di sini banyak korban. Banyak ada beberapa korban dari semester 1 lalu itu mungkin ada 2 korban kalau nggak salah. Yes. Itu karena jaringan SUTN tegangan. Dan memastikan bahwa mereka itu bekerja supaya tidak ada korban lagi, lanjutannya itu salah satu job Ya, desk Rais kan. betul. Karena di pelayanan Dan itu ya. teman-teman. Pastikan teman-teman, kemudian kita juga memastikan kalau jaringan yang 3 itu SUTM itu tidak didekati bangunan oleh warga yang membangun termasuk itu, pohon kan, pohon ya? Ya, pohon juga yang katanya jadi salah satu penyebab blackout kemarin di Jakarta. Iya. Ya, itu juga. Itu jadi kita inspeksi semua, kita cek itu dengan jarak minimal, jarak amannya itu 3 meter. 3 meter, ya. Itu. Rais, perlu belajar dasar kelistrikan lagi dong. Harus belajar. Nah, iya benar ya. Iya benar kan ya. Belajar yang mandiri. Harus belajar mandiri atau difasilitasi? Kebetulan difasilitasi waktu diklat. Jadi semua. Tapi ya tetap saja pasti kurang. Jadi ya saya harus cari lagi dengan pemahaman saya sendiri. Iya. Ternyata tidak pernah berhenti belajar walaupun kita sudah lulus kuliah ya. Iya, betul. Benar banget. Walaupun difasilitasi dari pengalaman Rais dan personalitinya Rais, dia memang Bang Rais kalian ini emang senang belajar. Saya mengenal itu dari zaman mahasiswa, tapi dia juga tidak tertinggal sosialnya atau pergaulannya, karena dia juga diterima di berbagai kelompok atau geng di kelasnya. Ya, benar kan? Benar kan ya? Iya. Oh, jadi ngurusin itu tadi ya di bagian pelayanan Rais ya. K3 di pelayanan pelanggan. Yang pengalaman 1 tahun terakhir ini sudah di pelayanan itu ya. Kalau memang mau banyak yang soal teknik lingkungan ini bisa ke Divka, Pak. Bisa rekomendasi. Karena dia di bagian pembang kita. Iya, benar. Oh, Div. Ya, makanya tadi saya bilang 4 core bisnis. Kalian belum tentu ketemu juga karena 4 core bisnis masing-masing ada safety-nya. Iya. Pengalaman Rais nih. Artinya ya. Oke, artinya kalau kita pengen ke PLN lebih dalam, karena saya tidak punya basicnya pasti tidak akan bisa saya kejar, ya kan? yang saya sama Rais seirama ya kita teknik lingkungan, ya saya teknik lingkungan, Rais teknik lingkungan, itu aja yang seirama kan. Cuma job desk sekarang, artinya ini saya minta pandangan Rais kan, artinya saya tidak punya pengalaman itu. Job desk sekarang lebih banyak ke safety. Masih nyambungkah teknik lingkungan dengan safety-nya itu Rais? Atau karena memang dia satu departemen saja? Menurut Rais saja? Kalau menurut saya sudah nggak nyambung sebenarnya Pak. Tapi karena emang itu satu kesatuan. Jadi mau nggak mau kita pasti belajar. Karena itu sudah dari satu kesatuan sendiri HSE. Iya. Departemen itu. Jadi mau nggak mau kita pasti belajar. Makanya pada saat saya kembali lagi waktu saya lulus itu, saya pikir ini teknik lingkungan pasti jadi satu dengan HSE. Yes. Health Safety and Fire. Jadi saya perlu belajar safety. Yes. Dari situlah saya untuk mengambil sertifikasi ahli K3 umum persiapan. Mungkin buat teman-teman yang punya dana berlebih, memang karena dana gitu. Ya, investasinya besar loh. Iya. Investasinya besar loh. Itu yang dasar aja UKT teknik yang golongan 1 ya. Di atasnya dikit lagi ya. Iya. Yang punya dana berlebih, tapi kalian pasti nanti merasakan manfaatnya. Itu investasi luar biasa. Rais mau fokus di HSE. Iya, Rais, ya oke. Itu kalau dari pengalaman saya yang saya lihat, karena job desk Enviro itu job desk, artinya job desk Enviro itu belum mentok, sehingga dia belum bisa
jadi departemen atau divisi sendiri. Nah, Ya. job desk safety juga belum mentok, belum nyampe ke puncak gitu loh, sehingga dia tidak Ya. bisa juga jadi departemen sendiri di beberapa perusahaan. Ya. Sehingga digabunglah jadi HSE tadi, Gabung Healthy, jadi Safety, HSE. and Enviro. Nah, Ya. ada beberapa industri juga yang udah saya datangi, yang dimana environnya tetap, tapi safety-nya dia kadang berdiri sendiri, karena memang di Ya, sektor ada juga. migas terutama itu yang mentok, yang mana safety adalah number one atau yang utama, Ya, sehingga dia departemen betul. sendiri. Benar kan, Rais? Betul. Ya, Oke. waktu saya di Migas juga begitu. Yang waktu PKL itu saya di Departemen Enviro. Yes, gitu kan ya, gitu ya. Oke, Rais, pengalaman saya dan Rais kan sama, kita di Unmul, Teknik Lingkungan Unmul. Kita memang dibekalin hanya 3 SKS dan terbatas praktikum untuk K3. Ya, beberapa kali juga saya coba, dan kali ini Rais dengan pengalamannya kembali mengingatkan saya untuk ke Prodi bahwa kayaknya harus ada K3 lanjutan nih, bukan hanya K3 yang 3 SKS dan praktikum. Iya, praktikum. Seadanya kayaknya harus ada satu mata kuliah K3 lanjutan yang dimana membahas K3 dengan bobot 2 SKS sebagai mata kuliah pilihan. Saran Rais, artinya saya terbuka nih sama Rais. Saya menyampaikan, ada kendala juga di internal tempat kita dulu kuliah dan tempat saya bekerja. Iya. Kita harus ke sana karena aktualnya saya kan langsung dapat info nih dari Rais selaku praktisi saat ini. Itu karena saya dulu Pak ngelihat itu sebagai satu departemen, sehingga saya harus bekalin diri saya. Sehingga Rais dengan tanda petik buat teman-teman yang punya dana lebih sedikit sebaiknya bekalin. Benar kan? Iya, jika itu kita bisa fasilitasi saat dia status mahasiswa dengan cara saya atau lembaga tempat saya bekerja menggandeng lembaga yang bisa mengeluarkan ijazah, transkrip, sertifikat K3, tentunya lebih baik. Bagus Pak, setuju saya. Pandangan Rais untuk menyetujui argumen saya, atau mungkin ada perspektif yang harus Rais tambah yang belum saya pikirkan, gimana Rais? Jadi penting, kalau dibilang penting sangat penting. Dan kalau menurut saya mungkin itu penambahan kuliah itu mungkin kalau perlu ya 3 SKS. Nah itu oke. Tadi saya mau nyebut 3, takut juga saya nyebut 3. Implementasi. Yang satu SKS kan pasti tugas besar. Hasilnya itu apa, Res? Hasilnya itu apa? Yes. Nah, dengan hasilnya itu nanti implementasi SMK 3. Gimana cara kita mengimplementasi SMK 3 sesuai PP 50 2012 yang ada 166 kata karakteristik itu. Yes ya. Nah, Rais kalau lihat mata kuliah kita yang ketiga SKS yang ketiga dasar, kalau itu masuk rasanya dasarnya nggak dapat kan ya? Belum dapat. Tapi perkenalkan dasarnya dulu. Perkenalkan dasarnya, kalau kita langsung bahas SMK 3 rasanya fondasinya itu nggak dapat kan ya? Ya dapat Pak. Nanti pasti mereka ujung-ujungnya nggak tertarik kalau langsung SMK 3. Yes. Dasar-dasarnya udah baik. Oke, berarti mata kuliah lanjutan K3 yaitu kita fokus, ya saya setuju, kita ambil sistem manajemennya, SMK 3-nya, karena kalau kita menguasai SMK 3-nya, kita masih tetap punya peluang masuk ke sektor industri apapun. Karena setiap sektor industri pasti ujungnya SMK 3. Iya. Benar kan? SMK 3. Betul, Pak. Oke, sip. Selain itu, ada lagi kah, Rais? Apa yang ingin diisi di mata kuliah lanjutan K3 itu? Karena kemasannya nanti kan SMK 3. Nah, menuju ke SMK 3 itu apa? Pengalaman Rais pelatihan, pengalaman Rais safety man di terminal, apa lagi? Jadi metode analisis HIRA atau CSMS tadi, atau CSMS itu juga itu bisa ya. mata kuliah pilihan. Analisis CSMS mungkin bisa. CSMS juga berkaitan dengan SMK 3 dari 50 itu. Terus HIRA pastinya bisa. HIRA pasti betul. Karena mau mengejar kompetensinya ya, kalau kalian lulus itu perlu kompetensi ini. Ini bukan menurut saya loh ya, tapi
saya menyimak atau mendengarkan masukan dari Rais atau abang kalian, senior atau junior kalian, karena Yap. dia konsisten di posisi itu hingga dia duduk saat ini. Ya. Saya ngobrol pun dia masih pada posisi safety, sehingga orang yang sangat representatif jika saya perlu masukan. Rais, di situ pada posisi itu K3 safety berarti memang perlu. Pandangan Rais, baik dalam, kalau boleh kembali ke masa mahasiswa dan posisi sekarang, artinya ada dua sudut pandang, tapi kalau mau dijadikan satu jawabannya, saya juga akan menyimaknya. Menjadi bebankah bagi kantong mahasiswa maupun orang tuanya? Artinya Rais kan bisa berpikir dari pengalaman Rais saja dengan status mahasiswa. Kalau tadi rencana saya yang saya diskusikan dengan Rais bahwa selain ijazah, Prodi sebenarnya bisa menggayat lembaga yang memang punya perizinan untuk memfasilitasi, tapi tidak wajib kepada mahasiswa saja yang ngambil mata kuliah lanjutan ini bisa langsung link ke lembaga ini untuk pelatihan, dan artinya kurikulumnya kita tetap awasin, tetap kita jaga kurikulumnya, kompetensinya tetap kita jaga. Kan orang investasi mahal-mahal kan, kalau bukan kita jaga, dari prodi yang jaga, rasanya sayang. Nah, tapi kan tentunya akan muncul juga penolakan, karena mungkin memang biayanya Rais tahu lah, saya juga tahu. Iya. Tapi kan Rais sekarang bisa menjawab, itu manfaatnya sekarang seperti ini loh. Iya. Ya kan? Walaupun masalah nanti diterima kerja, itu dari perjuangan individu lagi kan? Iya. Ya kan, artinya semangat lagi, keberuntungan, usaha, doa, dan koneksi. Ya kan, link tadi. Ya kan? Yo, Rais kan dapat koneksi dari ikut pelatihan-pelatihan itu kan? Iya, betul Pak. Nah, pelatihannya berarti jangan kita batasi di level yang mau lulus aja, tapi biarkan dia bergabung ke kelas reguler pelatihan tadi. Benar kan? Karena kan ketemu kayak Rais tadi yang senior-senior itu kan? Senior dari perusahaan lain. Yes, benar. Tukar pikiran di situ. Ya. Nah, saya cuma mau minta pandangannya terkait biaya tadi. Mau dijadiin satu pandangannya saat ini atau memang gimana? Silahkan Rais. Jadi kalau memang ya mungkin masalah biaya pasti sensitif sih Pak ya. Makanya kan saya langsung tanya ke Rais aja. Iya, betul. Ya. Artinya sudut pandang Rais aja lah kan. Rais sama teman-teman yang lain punya latar belakang ekonomi yang berbeda. Ya kan Rais aja lah yang bisa menyampaikannya. Jadi buat kalian yang teman-teman, selama kita berusaha itu pasti ada jalan sebenarnya. Yes, jadi kalau memang masih terkendala di situ, mungkin kita bisa cari kerja sampingan dulu. Saya juga dulu dari hasil dari koop itu, hasil dari PKL itu ada penghasilan tambahan dari survei-survei itu saya kumpulin. Nah itu saya kumpulin, kemudian baru saya bisa siapin untuk investasi apa nih yang saya tabung ini. Saya juga berusaha dari bawah sebenarnya. Saya juga coba dari hasil-hasil dari sampingan itu saya kumpulin, kemudian ya dan saya berpikir ini apa nih, uang ini buat apa nih untuk saya siapkan ke depannya, untuk masa depan saya gitu. Lagian kalau kalian punya HP kalian mahal, masa nggak bisa sih? Masing-masing punya HP kok. HP-nya berapa tuh harganya? Iya. Kalau mau berpikir simpel Pak ya. Masa mau investasi buat pengembangan diri dan pengembangan kompetensi harus berpikir 3 kali, tapi mau investasi di handphone bisa mau merengek-rengek dan diet menahan uang jajan gitu ya. Iya. Pendekatan paling kena nih, bener. Ini tidak terpikir buat saya, Rais. Ini tidak terpikir buat saya. Artinya memang Rais melalui pendekatan yang paling simpel dan hari-hari. Setuju. Iya. Gitu. Orang untuk berinvestasi pengembangan diri itu berpikir 3 kali. Tapi untuk berinvestasi demi penampilan atau sosial
berpikir Ya, sekali saja status sosial biar dan dilihat lebih rela tinggi gitu ya. menabung uang jajan dan tidak makan, tetap makan, Tetap cuma mungkin makan. nilai gizinya yang berbeda. Turun. Makasih Res, keren keren keren. Oke, Iya, iya. bagian terakhir nih Rais, mungkin ada 10 menit, mungkin kurang. Kita meninggalkan keluarga lagi di balik papan, meninggalkan orang-orang tercinta, teman dekat, pacar, kekasih, ke Makassar. Ada pandangan, artinya Rais boleh setuju atau tidak setuju dengan pandangan ini. Ya, pengalaman Rais saja saat ini. Kita ada pandangan. Kita kuliah S1. Salah satu poinnya ialah kerja. Masalah lokasi kerja bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan orang tua, lokasi kerja ya. Bisa juga mungkin jauh, seperti Rais saat ini di Makassar dan orang tua di Balikpapan. Ya kan? Ya. Tentunya itu ada pilihan, diterima atau tidak. Padahal sudah permanen loh di terminal Batubara tadi. Ya. Atau Rais punya pandangan, di tempat saya sekarang, PLN ini, itu sebenarnya saya bisa peluang balik lagi ke Balikpapan. Atau enggak, paling enggak balik lagi di Kalimantan, atau enggak balik lagi di Kalimantan Timur. Ya kan? Kegalauan Rais saat harus meninggalkan orang tua, maupun orang terdekat atau kekasih atau kampung halaman, dan pilih kembali melanjutkan petualangan hidup ke Makassar. Saat Iya. itu seperti apa, Rais? Ya, pasti waktu itu benar-benar ini sih, gitu. Keputusan yang paling besar yang saya ambil waktu itu. Waktu itu sudah permanen, ya. Mau harus mulai lagi dari nol, dari bawah. Tapi saya berpikir begini, kita ini mau tetap di tempat aja, jadi gini aja, atau mau berkembang terus ke depan. Kalau saya mikirnya, saya mau berkembang terus. Saya senang belajar dengan hal baru. Oke, itu oke. Kalau itu oke lah, sudah Rais. Maksud saya, ibu, ayah, atau orang terkasih Oh, melepas kalau atau ada tarik ulur dulu? alhamdulillah ibu sebenarnya, ibu ayah, kalau orang tua di rumah melepas, cuma dengan beberapa pertimbangan juga sebenarnya. Dengan Kekasih? kasih pastinya agak sedikit berat. Kekasih saat itu dan sampai sekarang masih sama kan? Ya, agak sedikit berat. Nah, memanage itu gimana? Baik dari sisi orang tua maupun teman dekat. Artinya tidak hanya teman dekat cowok atau cewek ya. Gimana Rais? Ya, Menurut Rais, pengalaman Rais saja. ini sih pendekatan lagi ke mereka. Kayak saya jelasin lagi, peluangnya di sini besar, peluang kedepannya itu lebih baik, dan memang pada saat saya memutuskan untuk bergabung di PLN itu kan ada, PLN ini kan ada di seluruh Indonesia, tapi masih ada peluang lah untuk kembali ke kota asal atau ke Kalimantan. Meskipun kita harus menerima keputusan atasan untuk kita ditempatkan di sini. Tapi memang sebelumnya itu pada saat kami baru direkrut itu kami belum tahu mau ditempatkan di mana. Iya. Kita diklat dulu, berjalan-jalan diklat dulu ke Bogor, ke Bandung, terus ke Semarang. Saya baru pada saat Semarang baru keluar SK-nya, saya ditempatkan di sini. Makassar. Pertama kali saya menginjak Makassar berkat PLN. Iya. Dan sudah setahun ya di sana ya. Ya, setahun. Artinya sudah pandai membawa diri. Itu tadi, saya tidak ragukan di Raisnya. Tapi yang ingin saya dengar ialah meyakinkan orang-orang terdekat, baik keluarga maupun orang yang dekat sama Rais. Ya, ternyata kita harus melihat situasi dan kondisi dan cara menyampaikannya. Benar ya? Peluang ke depannya ini bagus. Rais,
Yes. Saya rasa pendekatan yang Rais lakukan itu adalah pendekatan safety, melihat orang di atas, di tengah, dan di bawah. Di bawah. Ternyata bisa diterapkan dalam permasalahan pribadi dan keluarga ya. Bisa, Pak. Bisa di Benar mana ya? aja itu, Pak. Benar ya? Betul. Jadi safety tidak hanya untuk industri, tapi safety juga bisa membawa kita ke pergaulan, ke keluarga, untuk komunikasi. Betul, Pak. Oke. Sampai akhirnya pacar saya yang sekarang mau pindah ke sini, sekarang jadi saya. Yes, yes, yes. Rais, Yes. pertanyaan saya udah habis karena sudah cukup banyak menyita waktu. Cuma nanti ini volume suaranya nanti agak dinaikin lagi ya, karena Ya. suara Rais lembut. Memang seperti ini ya, suaranya Iya, saat kuliah pun itu. seperti ini. Memang badannya besar, tinggi ya. Pesan buat teman baik yang masih mencari kerja, pesan buat adik-adik mahasiswa dari Rais, silakan. Oke. Jadi buat kalian teman-teman yang nonton ini, kalau kalian masih bingung, masih ada harapan, masih bingung mau kerja di mana, intinya itu pintar-pintar ada peluang dan jangan terbatas pada wawasanmu itu aja. Jadi buka wawasanmu lagi, buka wawasan, lihat situasi sekarang seperti apa, situasi sekarang, kemudian rencanakan ke depannya itu kalian mau konsisten di bidang ini atau enggak. Kalau memang kalian mau konsisten di wirausaha juga boleh, silakan, tapi konsisten dengan bidang kalian saat itu dan cari referensi wawasan luas, buka koneksi, maksudnya buka koneksi ke orang-orang, jangan tertutup dengan orang-orang. Jadi banyak belajar, kemudian tetap berdoa pastinya, karena rezeki itu selalu di jalan. Oke, terima kasih Rais untuk sedekah ilmunya. Jadi saya selalu punya perspektif sudut pandang bahwa saya mengundang alumni, saya minta waktunya 30 menit hingga 60 menit, saya minta kuota internetnya, internet pribadinya. Saya selalu memberi pandangan ini sedekah ilmu buat kalian. Kalau kalian melihat ini manfaat yang pertama itu pasti sudah ke saya karena saya langsung menghadapinya. Manfaat yang kedua karena sekarang era digital, saya akan upload di IG, karena di Instagram maupun di YouTube, karena itu bisa leluasa dan kapanpun bisa didengar oleh teman-teman alumni. Sekali lagi terima kasih Rais untuk sedekah ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.